Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semaila jami'an bil muslimin wal awliya wasyuhada wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin wal muhdisin wa jami'il mujahidin bisabilillah jami'an. Semaila jami'an bil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa mimma syariqil ardi ila magharibiha bariha bariha wasusah. Penunggu Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit di antara saudara kita, keluarga kita, kita doakan insyaallah lekas sembuh. Allahumma rabban nas yazibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin. Allahumma astajib. InsyaAllah kita semua diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rizki, berkah usia, berkah usaha, berkah ilmu, berkah anak-anak, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan bahasan Pak ya. Kita menginjak judul baru. Sudah selesai
kemarin waktu-waktu sholat sudah selesai. Yang ketinggalan mungkin nanti bisa ditanyakan saja dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, Pak ya. Gitu. Kita terus berlanjut saja materinya, Pak ya. Insya Allah ada nih setengah kitab lagi, ya kurang lebih 2 tahun lagi, Pak. Kita sampaikan sedikit-sedikit saja. Masih membahas sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullah nafa'na bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita akan membahas waktu dan pelaksanaan yang diharamkan di dalam sholat. Jadi kita akan belajar waktu tahrim, waktu di mana seseorang diharamkan untuk melaksanakan sholat, menunaikan sholat. Kapan saja waktunya, kita baca dulu matannya, kemudian nanti dengan syarahnya kita baca dengan tartib lah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Bis sholatil muharramati, pada sholat yang diharamkan. Jadi ada sholat itu hukumnya wajib, ya. Sholat itu ada hukumnya sunnah, ada ada juga yang haram sholat. Itu kapan? Min haisul waqti wal fi'li, dilihat dari segi waktu, wal fi'li, dan pelaksanaannya. Jadi haram sholat dilihat dari segi waktu dan pelaksanaannya. Tuhramus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun, diharamkan sholat yang laisa laha, tidak ada bagi sholat sababun, sebab, mutaqaddimun, mendahuluinya, wala muqarinun, dan tidak menyertainya. Janten kieu Pak, cek istilah Sunda mah teu gugur teu angin gitunya. Teu gugur teu angin dina eta 5 waktos teh natepan we haram. Upami teu aya sebab yang mendahuluinya. Nya kan sebab mendahuluinya teh teu gugur teu angin. Angin ya ujug-ujug salat gitu nya pada waktu 5 ini. Nah, maka hukum salatnya dikategorikan haram. Janten getol-getol teuing. Ulah Pak gitu nya. Males-males teuing. Oh kantena. Sehingga pada waktu yang diharamkan saja masih sholat. Tentu tidak seperti begitu. Ada rehatnya, ada waktu-waktu yang diharamkan. Sudah istirahat sajalah, jangan terlalu memaksakan gitu. Karena kenapa? Hukumnya akan menjadi haram. Fi khamsati awqatin, dalam 5 waktu, Pak. Nah, dicatat. Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Pertama, haram sholat gitu Pak ya, baik tadi waktunya atau penunaiannya. Inda tulu'i syamsi, tatkala terbit matahari, waktu moncorongna panon poe, itu waktu tahrim Pak ya. Qadra rumhin hatta tartafi'a, sehingga matahari itu naik. Qadra rumhin, kira-kira 1 tumbak, 1 ombak, sanes tumbak. Ari 1 mak mah 1 mak anu 14 meter. 14 meter pas lagi atuh ieu teuing gitu nya, luhur teuing. Qadra rumhin, kinten-kintenna ya 1 tumbak, tombak, sanes tumbak, tombak. Nanti akan dibahas di sarahnya. 1 tombak itu kira-kira gimana gitu ya. Nanti dibahas. Yang pertama waktunya waktu moncorongna panon poe. Nah, upami bapak kasiangan gitunya, dia kasiangannya kaberangan gitu. Pas gugah teh pas waktu apa Pak?
Moncorong napa non poe gitu. Sedangkan matahari belum apa? Belum naik kira-kira 1 tombak. Apakah langsung menunaikan sholat subuh atau disimpan dulu sehingga nanti disimpan dulu. Nanti ada di sarahnya, jangan dulu Pak, kita jawab nanti. Kita mengacu jawabannya ke sini Maya. Gitu. Nah, itu. Yang pertama, yang kedua wa indal istiwa. Waktu yang diharamkan sholat itu tatkala istiwa. Istiwa itu ya matahari di tengah-tengah. Jika tongkat yang ditancapkan itu tidak ada bayangan, itu waktu istiwa Pak. Gitu. Fi ghairi yaumil Jumat. Tentu dalam setiap hari itu kecuali hari Jumat saja. Jadi kalau hari Jumat meskipun istiwa itu diperbolehkan. Karena Bapak datang ke masjid waktu istiwa Pak. Ya kan kalau Jumat sekarang jam 12 kurang berapa Pak? 10 menit kan. Datang ke masjid kan setengah 12. Jam 12 kurang 10 menit nih waktu duhur sekarang. Sedangkan kita datang ke masjid jam berapa Pak? Jam 11 atau jam setengah 12 lah gitu. Berarti setengah 12 ini waktu apa Pak? Waktu istiwa. Sedangkan datang ke masjid waktu Jumat langsung apa Pak? Tahiyatul masjid. Kecuali hari Jumat itu boleh. Meskipun dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Asa kacidanya hari Jumat itu gitunya. Gitunya. Meskipun dia tidak melaksanakan, artinya apa? Pada hari Jumat meskipun dia tidak melaksanakan sholat Jumat, boleh, tidak menjadi masalah. Kecuali pada hari Jumat itu dikategorikan tidak apa? Tahrim. Selain itu ya haram waktunya. Waktu istiwa melaksanakan sholat. Gitu. Tapi syarat tadi allati laisalaha sababun, yang sebelumnya tidak ada sebab atau sebab yang menyertainya. Nanti dibahas syarahnya akan lebih afdol Pak. Ini waktunya saja dulu. Kemudian ketiga, wa indal isfirar hatta tagruba. Yang ketiga, waktu haram itu adalah tatkala kekuning-kuningan. Ada kuningan palayung koneng upami setengah jam dari bade nanti surupna maghrib gitu ya, hilangnya terbenamnya matahari, itu ispiror Pak, waktu tahrim. Kemarin kan sudah dibahas Pak ya, ispiror itu waktu jawaz, waktu apa? Waktu jawaz bikarohah. Ya, waktu jawaz bikarohah itu waktu ispiror. Ini kaitannya adalah waktu tahrim. Wa indal ispiror hatta tagruba. Dan yang ketiga adalah ya waktu kekuning-kuningan hatta tagruba, sehingga terbenam matahari. Itu yang ketiga. Kemudian keempat, waktu haram itu wa ba'da sholatis subhi, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai tatlu asyamsu, terbitnya matahari. Jadi setelah sholat subuh tidak ada aktivitas sholat, itu waktu haram kalau tidak ada sebab yang mendahuluinya. Wa ba'da sholatil asri hatta tagruba, dan setelah sholat asar hatta tagruba, sehingga terbenamnya matahari. Nah, itu Pak, 5 waktu tahrim, waktu diharamkannya sholat. Pada 5 waktu ini tentu kaitan sholatnya menjadi haram. Allati laisa laha sababun mutaqaddimun, yang tidak ada sebab yang tidak ada sebab mendahulunya, maka sholatnya dikategorikan haram. Apakah haram dalam konteks penunaiannya atau haram nanti konteks dilihat dari segi waktunya. Kita baca syarahnya Pak, itu baru matannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhramus sholat, tahrumus sholatu, diharamkan sholat, allati laisa laha sababun, yang tidak ada sebab mutaqaddimun mendahuluinya, wala muqarinun, dan sebab yang menyertainya, fi ghairi harami Makkah, selain di wilayah haram kota Mekah. Yang 5 tadi Pak, selain di area haram.
Kalau di area haromah yang 5 ini tidak berlaku. Kita kan masuk Masjidil Haram kapan saja pasti diawali dengan apa-apa, disunahkan tawaf. Nanti ada hadisnya gitu ya. Jadi selain di wilayah haram, kemudian selain pada hari Jumat pada waktu istiwa. Berarti kalau di luar haram yang 5 ini ya haram. Di Madinah wilayah haram bukan, Pak? Wilayah haram hanya di mana, Pak? Hanya di Mekah gitu. Kalau di Masjidil Aqsa kan 3 masjid, Pak ya. Masjid Mekah, kemudian Madinah, kemudian Masjidil Aqsa gitu kan. Wilayah haram hanya di mana? Ya di Mekah saja. Fi ghairi harumi Makkah, selain di wilayah haram. Fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Walatan akidahina idin, tentu pada waktu yang 5 itu jika seseorang melaksanakannya dan selain di wilayah haram, latan akidah tidak tertunaikan, artinya ya tidak sah salatnya gitu. Walayuk farubiha, tapi tentu jika seseorang melakukannya pada waktu yang 5 itu tidak dihukumi kufur. Jadi tapi haram ngante kufur gitu. Nya haram nama ngante kufur heuday kan teuing getol teuing gitu mah. Ari nu nganges sagala teuing mah janten teuing gitu kan. Nah itu wala yukfaru biha, tentu tidak dihukumi dihukumi kufur. Wa dzalika bi alam yakun laha sababun aslan, tentu hal itu lam yakun laha sababun aslan, ya asalnya tidak memiliki sebab. Kalau memiliki sebab ya tentu tidak mengapa. Wahia yaitu an-naflun mutlak, ya salat sunat mutlak, tegugur teu angin gitu Pak, ujug-ujug salat mutlak pada waktu tahrim itu ya hukumnya haram gitu. Atau laha sababun mutaakhirun, atau sebab ini mengakhirinya bukan mendahuluinya. Itu contoh apa? Kasolatil ihram, seperti salat apa ihram, wal istikharah, dan seperti salat istikharah gitu. Ya tunggu saja sebentar gitu maksudnya, paham nggak Pak? Jantan nantanya antosan we heula upami tos menuju surupna matahari mau melaksanakan salat, ya tunggulah seperempat menit dulu gitu. Itu kan sebab yang mengakhirinya. Jadi jangan sampai salat pada waktu yang diharamkan itu. Jika memang sebab mengakhirinya, ya diantos heula sarantos sampai waktu tahrim itu berlalu gitu. Bisa dipahami Pak? Wal istikharah, istikharah itu adalah talabu khair umuri dunia wal akhirah, ya meminta kebaikan, minta pilihan baik urusan dunia dan urusan akhirat. Bapak sholat istikharah tos asar gitunya tak ada tekeng gitunya, sholat istikharah tos subuh gitunya, atanapi sholat istikharah waktu moncorongna mata hari, yang itu tidak boleh. Ya waktu istikharah mah ya selain yang 5 waktu itu leluasa. Salat mutlak selain yang 5 waktu yang diharamkan ini leluasa, silakan gitu. Wa kasolati inda iradati safar, dan salat tatkala mau melakukan safar. Bapak mau berangkat mungkin ya kebetulan waktu apa Pak? Ya waktu terbit atau waktu terbenamnya numawi sahur sepuh kapungkur pun tanpa bahasana nanti cenah sanes nanti ulah apa ya sahur sepuh teh ulah salat ulah angkatan sareupna cenah gitu kan. Tadi antawis na eta ya waktu tahrim Pak, waktu haram gitunya. Kenapa? Ya kaitannya kalau kita mau melakukan safar kemudian mau melakukan salat, ya diantosan heula sakedap gitunya, sehingga tidak menginjak di waktu tahrim gitu. Punten ngon kana mereka emut sepuh kapungkur mah sok ngabahasakeun upami bade-bade angkat-angkatan teh ulah salah mangsa cenah gitu. Kartos Pak salah mangsa
Mun ulah salah mangsa teh sekarang 5 menit lagi waktu apa Pak? Ya waktu duhur atau ya setengah jam lagi mau asar gitu Pak ya. Kalah ke apa Pak? Ya indit gitu. Nah itu kaitannya dengan apa? Iradatus safar. Ya, jadi mau sholat sunat safar, mau angkat setelah asar sholat sunat safar dulu ya tidak. Ya sudah jangan gitu, atau diundurkan safarnya, atau tidak sholat sama sekali sebelum apa Pak? Sebelum berangkat gitu. Maka sholat indah safar, wa indal khuruj minal masjid minal manjil, dan tatkala mau keluar dari sholat, mau keluar dari rumah, wa indal qatli, dan waktu berperang, wa sholatu taubati, dan sholat taubat. Nah itu Pak, sholat yang memang dikategorikannya hukumnya menjadi haram, yang kaitannya dilaksanakan pada yang 5 waktu itu, tapi sebabnya mutaakhirun, artinya apa? Belakangan, tidak mendahuluinya. Gitu. Wa kharaja bidzalika malahu sababun mutaqaddimun, tentu ada pengecualian. Jika memang sebab untuk melaksanakan sholat tersebut adalah mutaqaddimun, sebabnya mendahuluinya dari sholat tersebut pada waktu tersebut, mutaqaddimun artinya mendahuluinya, kafaitah, seperti sholat faitah. Dulu sudah disampaikan Pak, sholat faitah itunya, sholat mayar hutang, sholat hutang gitu Pak. Itu faitah. Fa inna sababuha al waktul madi, karena sebabnya itu adalah waktu yang lampau. Makanya dulu sudah dibahas hukum mengqadha sholat, yang masih ingat hukumnya menjadi wajib. Jantan upami bapak badai qadha sholat sabada asar kenging, tidak ada larangan, bisa dipahami Pak? Jadi mau qadha sholat pada waktu tahrim boleh tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Karena saya lihat itu di di YouTube itu ada keterangan katanya di waktu tahrim ini mutlak tidak boleh sholat. Mari kita buka sekarang Sapinah. Boleh meskipun menginjak di waktu tahrim. Gitu. Qadha sholat setelah asar boleh. Contoh duhur atau asar yang lampau tidak tertunaikan, itu masih hutang. Sementara kita mengqadhanya setelah asar atau mengqadhanya setelah subuh boleh, tidak menjadi masalah. Di luar waktu itu pun boleh qadha juga. Iya, tentu. Kalau di luar waktu, saya sholat duhurnya, tapi di waktu maghrib qadha duhurnya. Iya boleh. Kaitannya dengan apa? Dengan qadha. Jadi jangan-jangan menyampai nincak dina waktos yang bukan tahrim. Itu yang menjadi konteks fikihnya. Di waktu tahrim saja hukumnya menjadi boleh. Gitu. Bisa dipahami Pak ya? Insyaallah. Paina sababul waktil madi, ya karena sebabnya itu adalah waktu yang lampau. Jadi mengqadha salat yang masih ingat, hukum mengqadhanya menjadi wajib. Tapi kalau mengqadha salat kepada yang sudah tidak ingat, maka hukumnya menjadi sunnah. Bisa dipahami Pak? Dulu kan sudah disampaikan hukumnya sunat. Kapungku teh asa kantos ninggalkeun salat ngan diemut-emut. Duka gitunya, jantan hilap deh gitu. Udah al hasanat yudhibna sayiat, perbuatan baik mampu menggugurkan perbuatan jelek. Ya sudah, qobliyah saja, ba'diyah terus tunaikan, tahajud terus tunaikan, semoga mampu menutupi ya dosa-dosa yang lampau. Tapi upami asa emut waktu Idul Adha teh mencit kajongjonan gitu, nyampe sholat lohor gitu Pak, masih teringat belum tertunaikan, ya langsung qadha waktu hari itu karena masih ingat. Jadi mengqadha hukumnya menjadi wajib karena masih ingatnya itu Pak. Sawaun kanatil faitah fardhan au naflan, apakah sholat faitah itu yang ditunaikan, ya sholat bayar hutang itu sholat pardon fardu au naflan atau sholat sunnat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, sebab pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri arba'an, beliau menunaikan sholat setelah asar arba'an 4 rakaat, pernah dialami
Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humallatani ba'da duhri. Ternyata yang beliau lakukan 4 rakaat setelah asar itu adalah apa Pak? Ba'diyah duhur. Iya salat sunat. Kan tapi masalahnya kieu gitu Pak. Yang terjadi pada Rasulullah sehingga beliau mengkodonya yang 4 rakaat setelah duhur setelah asar itu karena memang dalam satu riwayat itu Rasulullah itu sibuk. Dalam artian sibuk di sini adalah mengurusi apa Pak? Umat. Hari Bapak tengurusi umat nuntungtungna teh naon kodo apa Pak? Kodo 4 rakaat badadu setelah asar ngan saukur sibuk urusan apa Pak? Ya dong, dunia gitu Pak ya. Itu tidak logik lah, jangan gitu, bisa dipahami Pak. Gitu. Sehingga nanti menjadi satu kebiasaan mengkodok ba'diyah duhur setelah asar karena urusan apa Pak? Ya kalau kayak urusan dunia, kalau sibuk dengan dakwah mah sehingga terjadi pada Rasulullah itu sendiri ya tidak mengapa. Gitunya. Tapi da urang mah kitu Pak. Naon bujeng-bujeng ngodo anu naon mah. Anu sunat mah gitu kadang-kadang hare we gitunya. Malih-malih mah kadang-kadang rurusuhan deui wih ti mana? Wih ti masjid deh gitu kan. Nah itu. Ini pernah terjadi pada Rasul karena dalam satu riwayat disebutkan ya Rasulullah sibuk dalam urusan apa Pak? Dakwah sehingga dalam riwayat ada tamu kalau tidak salah. Ya urusan-urusan agama sehingga beliau tidak sempat 4 rakaat ba'diyah duhur sehingga masuk waktu asar kemudian ia tunaikan yang 4 rakaat itu setelah asar. Boleh, tidak menjadi masalah. Tanya kalau dalam contoh ini kita kan misalnya sudah istiqomah lah ya. Ba'diyah satu waktu kita dirawat di rumah sakit kita tunaikan cuma fardu saja ya. Tapi sayang tuh kan saya dulu misalnya di rumah sakit itu 5 hari itu nggak pernah itu bisa juga dikodok. Ya. Nah, apakah itu kita mengkategorikan faedah bukan? Itu Pak. Faedah itu apa? Apakah bagi saya itu adalah hutang? Jika elatnya bagi saya itu hutang adalah ya boleh, tidak mengapa. Bisa dipahami Pak. Kalau konteksnya adalah faedah, menganggap menjadi satu hal yang ya sehingga ba'diyah duhur itu kan muakkad Pak ya. Sehingga jika tidak tertunaikan maka seolah-olah kami menjadi hutang. Kemudian mengkodonya boleh, tidak menjadi masalah. Itu kan itu sunat ya, dia tidak sunat itu. Kan di sini dikatakan sawaun kanatil faitatu pardon au naflan. Boleh, apakah sholat sunat yang dilakukan, apakah sholat faitah itu yang dilakukan sifatnya sholat fardu au naflan ataupun sholat sunat. Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi konteksnya harus faitah. Faitah itu apa? Sholat hutang. Sehingga kita memang benar-benar merasa apa? Gaduh sametan sholat. Wah bagus Pak. Sampai kita merasa apa? Gaduh sametan sholat. Kadang-kadang kan bujeng-bujeng sametan sholat. Hari-hari kan sholat gitu Pak. Gitu. Boleh, tidak menjadi masalah Pak. Gitu. Gitu niatnya gimana Pak Ustaz? Niatnya? Kalau niatnya ya tetap kodoan. Ya kodoan karena kan bukan adaan. Kalau adaan kan dalam waktunya. Contoh usolli sunnatad duhri rakaataini ba'diyatan kodoan lillahi ta'ala. Ya sunnatad duhri rakaataini ba'diyata kodoan, ba'diyah ya kodoan lillahi ta'ala. Tidak menjadi masalah Pak, karena sifatnya adalah kodo. Kalau kita kodo ya ucapkan kodoan. Kemudian kalau sifat sholat itu adalah adaan ya ucapkan adaan. Kemudian nanti ada sholat i'adah. Nah, nanti akan kita bahas Pak sholat i'adah. I'adah itu sholat mengulang, nanti akan dibahas. Itu konteks niatnya. Nah, gitu. Kalau kecuali tadi misalnya di Jumat di haram berarti kodok juga jadi perkecualian ya, diharapkan ya. Jadi tidak haram. Tidak haram tadi. Oh iya, yang kodok boleh, tidak menjadi masalah kalau memang konteksnya di mana Pak? Di Mekah, di tanah haram gitu, tidak? Kita di luar Mekah, kan kita kodok ini
Ya, jadi kan pengecualian tadi selain di haram, di hari Jumat, Ya. berarti tidak haram juga kalau kodok itu kalau setelah asar atau setelah tidak ada haram tadi kan sudah. Ya, jadi kan di luar yang menjadi ya Kodok tidak ada. ya kalau kodoma benten konteksnya apa? Kalau apa? Kalau kodoma di waktu tahrim juga boleh gitu. Ada kalau kodok pengecualian tadi ya, yang selain Mekah, selain di Mekah, terus Ya. hari Jumat, termasuk yang kodok ini. Ya, kalau Baikul Hamid tadi. Oh ya, benten Pak, benten maksud. Maksud di wilayah haram ini adalah pada 5 waktu itu tidak apa-apa yang mau sholat tidak menjadi masalah gitu. Jadi bisa dilabrak saja kalau di wilayah haram. Tapi kalau di wilayah luar haram yang 5 waktu itu harus dipegang baik-baik. Jadi jangan sampai tertunaikan sholat tersebut. Kaitannya dengan paitah, dengan sholat meskipun ya pasti karena nyambung dengan sendirinya. Karena kaitannya di haramah tidak ada larangan waktu dan pelaksanaan, tidak menjadi masalah. Nah, Kalau gitu. di luar itu berarti haram juga ya paitahnya ya. Paitah di luar haram. Ya. Bisa dipahami Pak Hakim gimana yang ada di jalan? Maksudnya kan mungkin khusus sholat kodok itu kan tidak ada larangan waktu, tidak ada larangan waktu. Iya. Ya. Sudah jelas ya, tidak larang waktu. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya apa pengecualian juga karena kecuali kata tadi hari Jumat dan haram. Nah, saya kalau kita kodok ya atau paita pas waktu-waktu yang diharapkan tapi tidak haram gitu maksudnya. Iya, itu sudah Iya, betul. Jadi paitah itu tidak menjadi haram jika ditunaikan pada waktu yang diharamkan. Bisa dipahami Pak? Ya. Paitah tidak diharamkan pada waktu yang diharamkan, baik di Mekah ataupun di luar Mekah. Jadi ada 3 pengecualian ya. tidak beda pun sama. Ini lagi penting bukan tinggal, ini kan beda. Ada 2 pengecualian. Dia itu judulnya apa sekarang? Maksud bukan begini Pak. Maksud pengecualian di sini nih yang 5 waktu ini menjadi kecuali di wilayah haram. Artinya yang 5 ini tidak berlaku kalau di wilayah haram. Berlakunya hanya di luar wilayah haram. Kaitannya dengan paitah, sholat hutang, baik di kodok mau di tanah haram boleh, mau di luar tanah haram pun juga boleh. Nah, begitu mungkin Pak ya. Jelas mungkin, takut saya nanti kurang jelas juga nih karena takut tidak tercurah. Dan bagus Pak ya, harus begitu Pak. Kenah dugikeun kang ngolotok Pak. Gitu. Kita lanjutkan. Wa mislul faitah, seperti salat faitah itu adalah satu, salatul mandurah, salat yang dinadarkan. Nah, itu boleh Pak. Pengecualian boleh salat nadar. Gitunya contoh Bapak upami sapi pajeng 10 ayeuna ya bade salat taubat atanapi bade salat apa Pak? bade salat taubat we gitunya gitu. Nah, nincak pada salat apa karena sebab yang itu tidak menjadi masalah gitu Pak ya. Salatul mandurah. Kemudian wal mu'adah. Kemudian salat mu'adah, salat yang diulang kembali. Paham mungkin Pak salatnya ada? Salat yang diulang kembali bukan berarti salatnya tidak sah, tapi merasa kurang sehingga kita harus menyempurnakan. Seperti Bapak tidak merasa nih khatib tete usikum manapsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Terkadang doa-doa ajan bukan berarti tidak sah Jumatnya karena dia punya pemahaman ke sana, tapi bagi kita kurang sempurna, maka sempurnakanlah dengan 4 salat lohor. Yang 4 salat lohor itu disebut dengan mu'adah. Bisa dipahami Pak. Kemudian pernah terjadi, di sini di bawah nanti akan diceritakan. Rasulullah
ada seseorang sudah melihat seseorang yang duduk-duduk saja dalam dalam perjalanan, kemudian melihat sholat itu tidak ikut sholat. Rasulullah menanya, oh saya tadi sholat duhur sendiri, contoh. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak ikut sholat berjamaah? Jadi boleh meskipun bapak sudah sholat duhur sendiri gitu Pak ya, ternyata orang lain juga belum pada sholat, kemudian sholat ditunaikan kembali secara berjamaah itu bagus ya gitu. Atau kita dahulu ke masjid Manawi teh mual aya sasaha gitu Pak ya, borabi teh langsung we salat nyalira gitunya, rabul tak dongkap sadayana seueur gitunya, ikut berjamaah ulang lagi boleh, itu namanya Saya sholat, selesai sholatnya atau langsung kita batalin, kita ikut juga Bu? Berarti di sini kan konteksnya ya ada setelah selesai sholat. Ya kalau sedang posisi kita sholat fardu kemudian datang berjamaah mah ya tunaikan saja kewajiban kita. Kalaupun mau nanti sifatnya ikut menjadi masbuk gitu. Nah itu sholat apa? Mu'adah. Kemudian wakas sholat jenazah, seperti sholat jenazah ya boleh. Sholat jenazah setelah subuh langsung netepan jenazah boleh, tidak menjadi masalah. Setelah asar salat jenazah, iya kan mau dikurabkeun. Sedangkan syarat ngurabkeun mayit kedah saengalna gitu. Enggak usah nunggu, langsung saja ba'da salat asar langsung salat jenazah boleh, tidak menjadi masalah. Monya kedah ngantosan heula engke maghrib gitu. Tidak, kalau salat jenazah ya boleh Pak. Gitu. Wa sujud tilawah, kemudian sujud tilawah wa syukur dan salat ya sujud tilawah dan sujud syukur. Ya kalau sujud tilawah sujud tatkala mendengar bacaan-bacaan sajidah, kalau sujud syukur ya sujud syukur ya boleh. Jadi memang sujud tilawah dengan sujud syukur ini dikategorikan ibadah yang harus memenuhi syarat dan rukun gitu Pak. Nah itu. Atau au muqarinun, atau yang menyertainya gitu, kas salatil istisqa, seperti salat istisqa, wal kusub juga seperti salat gerhana boleh, tidak menjadi masalah. Itu muqarin itu menyertainya, berbarengan pada waktu itu gitu Pak. Contoh waktu gerhana itu ba'da asar, karena menyertainya boleh pada waktu itu, tidak menjadi masalah gitunya salat istisqa dan salat sunat kusub. Fa inna sababahuma wa alqahtu wa tagyirul kawakib muqarinu dawaman. Karena kenapa istisqa ya karena tidak ketersediaan air, wa tagyirul kawakib karena kalau gerhana ya karena perubahan awan, muqarinu dawaman yang selamanya memang menyertainya, itu tidak menjadi masalah. Pak, kalau tadi tambahan sholat wudu bisa dilakukan Pak? Sholat syukrul wudu boleh, tidak menjadi masalah gitu. Karena kenapa? Ada sebab yang mendahuluinya, tidak menjadi masalah gitu. Kan di sini kan sujud tilawah dan sujud syukur, berarti salat syukrul wudu tidak mengapa gitu Pak ya. Payajibu inda tarombil ihram, maka wajib inda taharubilim, yaitu waktu takbiratul ihram, yaitu terucapkannya waktu selang itu adalah mampu dia mengucapkan takbiratul ihram, ayakunal kusub mustamaron, sehingga al-kusub gerhana ini mustarmaron, sedang berlangsung. Fa in zala lam yasyal ihram, tentu jika memang zala sudah tergelincir waktu kusub itu Pak, lam yasihal ihram, maka tentu salatnya itu tidak sah. Janten penunaian salat gerhana itu ya harus pada waktu kejadian gerhana, jangan sudah selesai gerhana lam tasihal takbir, maka hukumnya menjadi tidak sah. Contoh gerhana tartos rengse gitu paknya, namanya netepan, tidak boleh gitu, lam tasiha, tentu sholat gerhananya tidak sah. Makanya sholat gerhana ini harus dalam keadaan gerhana berlangsung gitu. Fal muradu bil muqaranah, sedikit lagi saja Pak. Yang maksud dengan muqaranah menyertainya wukul ihram, yaitu adanya takbiratul ihram
kejadian itu waktu itu biwujudi sabab, karena adanya sebab. Walau fi asnaihi, meskipun pada waktu penunaiannya. Pain urida biha tawafaqus sabab, jika ingin melakukan hal itu tawafaqus sabab, maka sebab itu menjadi muafik. Wal ihram, sedangkan ihram fi zamanin ibtidai, takbiratul ihram pada waktu memulainya, kanat salatil kusuf, keadaan salat kusuf itu mimma sababahu, yang menjadi sebab mutaqaddimun mendahulunya, idlam yajujul ihramu biha illa ba'da ibtidahi. Idla yajuju, sehingga menjadi tidak boleh al ihram, ucapan takbiratul ihram biha terhadap penunaian tersebut, illa kecuali ba'da ibtidahi, setelah penunaiannya. Walidha masmuthila ba'duhum, sehingga mengumpamakan sebagian pendapat para ulama biha lama sababuhu mutaqaddimun, menjadi sebab yang mendahulunya. Jadi memang ikhtilaf di kalangan para ulama. Bisa saja salat gerhana ini sebab yang mendahulinya, atau sebab yang menyertainya, atau sebab yang mengakhirinya. Karena penunaian salat gerhana ini meskipun nincak di waktu tahrim gitu Pak, penunaiannya adalah pada waktu kejadian gerhana. Nah itu. Gimana Pak? Lanjut. Sakit gede. Nah, amma sholatu bi harami Makkah. Nah, ini Pak. Adapun sholat yang dilakukan di wilayah apa Pak? Mekah, jadi wilayah haram. Al masjid au ghairihi, atau masjid yang lainnya, fala tukrahu mutlaqan, tentu hukumnya mutlak, tidak menjadi makruh. Li khabarin Nabi, sebagaimana sabda Nabi, li khabari Tirmidzi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairihi dan yang lainnya. Ya Bani Abdi Manaf, hei Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bi hadzal bait, janganlah engkau larang seseorang untuk melakukan tawaf di wilayah haram ini, di Mekah ini, di Masjidil Haram ini. Wasalla, maka salatlah ayatan, satu ayat, ayatus sa'atin sya'a, kapan saja. Ayatus sa'atin sya'a, yang kapan saja boleh, tidak menjadi masalah. Min lailin au naharin, baik itu siang ataupun malam. Jadi waktu yang 5 ini di wilayah haram tidak berlaku. Silahkan, boleh kapan saja kalau di Masjidil Haram. Nikma hiya khilaful aula, terkecuali memang yang menyelesaihi pertama, artinya dari pengecualian yang sudah dikecualikan. Khurujan min khilafi Malik, tentu ini berbeda dengan khilaf dari Imam Malik wa Abi Hanifah dan Abi Hanifah. Wa kharaja bi harami Makkah haramal Madinah fa huwa kaghairi. Tentu wilayah haram ini juga tidak termasuk wilayah Madinah. Wilayah Madinah tidak termasuk wilayah haram. Jadi wilayah haram ini hanya Makkah saja. Alhamdulillah. Cukup dulu Pak ya. Insya Allah sudah jam 6. Ya boleh. Ada sholat safar Pak Haji. Ya sebentar Pak Dadang dulu. Safar itu berapa kilo? Salat apa? Saya tahu kenapa sholat safar itu kalau mau umroh haji baru sholat safar. Ya, selama ini memang pengetahuan kita kadang-kadang safar teh ngan saukur ibadah haji jeung umroh. Padahal Bapak kamari bade mudi ka Ciamis, kenapa tidak sholat safar dulu? Gitu. Bapak bade mudi ka Garut, kenapa tidak safar? Boleh, tapi jangan sampai nginjak pada waktu tahrim. Abong-abong tas asar dekat Ciamis. Gitunya, kan itu sebab yang mengakhirinya. Ya kalau mau berangkat, mau melaksanakan salat sunat safar, ya setelah duhur salat sunat safar dulu, setelah duhurnya boleh, tidak menjadi masalah. Meskipun angkatnya tos asar boleh. Tapi afdolnya salat sunat safar, ya bukan berarti harus safar dulu Pak. Ya di rumah kan sebelum berangkat salat safar itu boleh. Itu tidak menjadi masalah, dengan harapan satu, kita diberi keselamatan. Bapak badai Pak Dodo badai ka Serang safar teh
Ya tergantung kita mentekerikan safar tidak. Ya datanya abah tuh kadinya jam 10 ke deui ya gitu. Atau pokoknya safar kan artinya nyaba perjalanan, Pak. Gitu. Nah itu. Nah, jadi betul Pak Bang Reza, gitunya safar konteksnya bukan hanya ibadah haji dan tapi sakitu oge untung. Nah, sakitu oge untung ilahadei salat safar kalau bukan ibadah haji dan umroh, karena hampir selama ini salat safar itu konteksnya adalah umroh ataupun ibadah haji gitu Pak ya. Nah itu ya mungkin ada nanti lebih kekhususan surat setelah Al-Fatihah apa yang dibaca, meskipun ya sebetulnya bebas-bebas saja tidak menjadi masalah gitu Pak ya. Ini mengenai surat setelah surat Al-Fatihah. Kalau mau kekhususan ya boleh, seperti membaca Al-Ikhlas berapa kali katanya Pak? 11 kali ya boleh, tidak menjadi masalah. Mau sekali-sekali we darusuh nggak mangga, itu jangan masalah. Gitu. Nah itu Pak konteks safar betul ya Pak Dadang. Oh iya, tadi masalah tentang yang 5 waktu yang diharamkan ya lebih berat lebih ringan daripada kufur. Silakan betul ya tadi. Bukan lebih berat tidak kufur. Jika seseorang melaksanakannya pun pada waktu yang diharamkan tidak dihukumi kufur. Nah itu masalahnya saya begini. Kufur itu apa? Kalau memang kita kufur itu berarti tidak dimaafkan dosa sama Allah. Kalau haram masih ada keringanan untuk bisa dimaafkan, apa? Kalau dia artinya soalnya lebih berat kalau kufur itu daripada haram. Oh, bukan ke sana Pak ya. Jadi konteksnya, jadi cekasar nama kan konteksnya nanti akan ketidaktahuan Pak. Bisa dipahami Pak. Jadi akan ketidaktahuan nanti konteksnya. Kan coba sekarang Bapak kan sudah tahu waktu yang diharamkan. Bapak akan melaksanakan tidak? Ya tidak, akan lebih utama tidak melaksanakan. Kalaupun Bapak memang maksakan waktu itu sholat, ya tidak dikategorikan kufur. Artinya ya tidak dikategorikan ingkar gitu Pak. Jadi kufur di sini bukan berarti kufur nikmat gitu, kufur apa. Artinya ya tidak begitu disalahkan juga gitu, karena kesengajaan tersebut. Nah gitu. Nah sekarang mah sudah ada ilmunya gitu Pak ya. Seyogianya tidak dilaksanakan. Ya ada aturan. Nah itu mungkin. Ya. Nah, gimana tuh itu satu lagi Pak? Ya. Tadi dijelaskan salat gerhana itu hendaknya dilaksanakan pada saat gerhana berlangsung. Tapi gerhana itu kan bisa setengah jam, 1 jam gitu ya. Dan kita bisa taharun, bisa wudhu dulu, bisa sholat berapa rakaat. Tapi kalau gempa, pertanyaan pertama, kalau misalnya gempa, yang diutamakan menyelamatkan diri dulu atau sholat dulu? Masih kan menyelamatkan diri dulu. Yang kedua, gempa itu kan hitungannya detik, Ya. detik. Kita melaksanakan sholat setelah gempa itu selesai. Misalnya, kalau gempa hanya 3 seperti kemarin lah, gitu ya, atau gempa yang lebih besar. Nah, kalau sholat setelah gempa ini selesai, itu masuknya ke dalam sholat apa? Sholat gempa atau sholat sujud syukur? Selamat, udah selamat gitu. Jadi apa-apa. Ya betul. Kan yang ada itu sholat gerhana, sholat istisqa. Kalau gempa, ada sholat gempa nggak Pak? Tentu tidak ada sholat gempa. Kalaupun seseorang sholat setelah gempa, ya mungkin sholat sujud syukur kategorinya. Itu pilih nanti kumaha upami gerhana berbarengan dengan gempa. Nah, itu mungkin menjadi yang ya
mungkin yang diambilnya adalah bukan salat apa-apa, salat gempanya, tapi salat gerhana. Kalau tidak terjadi gerhana kemudian gempa, berarti bapak salat, ya syukurlah, alhamdulillah saya selamat salat 2 rakaat. Itu bisa kategorikan salat sujud syukur. Saja mungkin begini, sujud syukur setelah gempa itu pas waktu setelah asar. Itu dia. Iya, Ya, ada penyebab. ya ada kan mutaqaddimun, jika memang sebab itu mendahulunya boleh, tidak menjadi masalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wazila. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.